Pendidikan Fisika Angkatan 2020 FKIP Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat video mengenai keragaman budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Video ini aku buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Edi Noviana MPD. Nah, pada video ini aku akan membahas yang pertama yaitu budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Yang kedua yaitu landasan hukum mengenai klaim budaya oleh negara lain. Yang ketiga, tindakan yang dapat kita lakukan agar budaya Indonesia tidak sembarang lagi diklaim oleh negara lain. Dan yang keempat, sikap kita sebagai anak bangsa untuk melestarikan budaya Indonesia. Nah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali budaya dan keberagaman. Jadi, tidak heran jika suku, agama, dan ras ini membuat Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki ragam budaya yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia ini. Ada beberapa budaya Indonesia yang memiliki kemiripan dengan budaya dari negara lain. Hal ini terjadi karena adanya kemiripan akar budaya. Ada banyak sekali budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain, dan yang paling sering yang melakukan pengklaiman ini adalah negara Malaysia. Ada banyak sekali budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Berikut 9 budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Yang pertama, wayang kulit. Wayang kulit pernah diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka. Hal ini terjadi karena banyak sekali warga negara Indonesia yang berada di negara Malaysia kerap menampilkan wayang kulit di sana. Beruntungnya, pada 27 November 2003, UNESCO mengakui wayang kulit sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Yang kedua, lagu Rasa Sayangi. Lagu asli Indonesia ini pernah digunakan untuk mempromosikan pariwisata negara Malaysia. Namun hal ini segera dibantah oleh Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Warisan Kebudayaan Malaysia, Bapak Rais Yatim, yang menyatakan bahwa lagu Rasa Sayangi berasal dari Indonesia. Yang ketiga, batik. Seluruh masyarakat Indonesia mengetahui bahwa batik berasal dari Indonesia. Namun kali ini lagi-lagi tidak segan Malaysia mengakui batik sebagai warisan kebudayaan mereka. Untuk menghindari polemik yang berkepanjangan, Indonesia segera mendaftarkan batik ke UNESCO pada 3 September 2008. Namun, UNESCO baru mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia pada 2 Oktober 2009 setelah melakukan pengujian. Yang keempat, Riau Ponorogo. Malaysia merupakan satu negara yang sering mengalami chaos, baik dalam hal perebutan wilayah maupun perebutan budaya. Salah satunya yaitu Riau Ponorogo, yang jelas dari namanya saja sudah berasal dari Ponorogo, Indonesia. Namun untuk menutupi hal ini, Duta Besar Malaysia segera membantah bahwa mereka pernah mengklaim Riau Ponorogo milik Indonesia sebagai bagian dari budaya mereka. Yang kelima, rendang. Masakan yang pernah disebutkan oleh CNN sebagai masakan terenak di dunia ini pernah diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya mereka. Hal ini terjadi karena banyaknya orang Sumatera Barat yang tinggal di Malaysia kerap memasak masakan ini. Yang keenam, angklung. Alat musik khas Sunda, yakni angklung, pernah diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari warisan kebudayaan mereka. Namun hal ini terhenti ketika UNESCO mengumumkan bahwa angklung sebagai daftar representatif budaya benda warisan pada 18 November 2010 di Nairobi, Kenya. Yang ketujuh, tari pendek dan tari piring. Warga negara Indonesia dikejutkan dengan adanya tari pendek dan tari piring yang muncul di iklan pariwisata milik Malaysia. Yang sudah jelas bahwa tari piring berasal dari Sumatera Barat dan tari pendek berasal dari Bali. Yang kedelapan, kuda lumping. Kuda lumping yang berasal dari Jawa ini pernah diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari warisan kebudayaan mereka. Hal ini terjadi karena banyaknya orang Jawa yang tinggal di Malaysia kerap sekali menampilkan pertunjukan kuda lumping di sana. Yang kesembilan, keris. Keris berasal dari berbagai suku di Indonesia. Keris dari berbagai suku ini tentu saja berbeda-beda.
Namun tahukah kamu bahwa keris pernah diklaim oleh Malaysia sebagai kebudayaan dari nenek moyang mereka? Namun pada akhirnya UNESCO menetapkan keris sebagai warisan kebudayaan Indonesia pada 25 November 2005. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang landasan hukum mengenai klaim budaya oleh negara lain. Adapun undang-undang yang mengatur tentang klaim budaya oleh negara lain, yaitu di dalam pasal 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yang mana mengatur tentang ekspresi budaya tradisional. Sebagaimana khususnya dalam pasal 38 ayat 1 sampai 4 secara berturut-turut dijelaskan. Yang pertama yaitu hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Yang kedua, negara wajib menginventarisasi, menjaga serta memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga yaitu penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 harus memperhatikan nilai-nilai dalam masyarakat pengembannya. Yang keempat yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bahwa semua harus berasal dari peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tindakan yang dapat kita lakukan agar budaya Indonesia tidak lagi diklaim sembarangan oleh negara lain. Kita ketahui bersama bahwa sebuah negara tidak boleh mengklaim budaya dari negara lain, walaupun budaya tersebut telah dijalankan, karena sudah diatur bahwa setiap orang dan setiap negara memiliki budayanya masing-masing yang berbeda yang telah dilindungi oleh PBB. Nah, apabila mereka mencuri budaya tersebut, berarti mereka tidak menghargai budaya dari negara lain. Dari sini kita dapat melaporkan mereka dan akhirnya mereka dikenakan sanksi oleh lembaga yang dinaungi oleh PBB. Dan yang terakhir, agar tidak terjadi kembali klaim budaya Indonesia oleh negara lain, kita sebagai generasi penerus bangsa dapat melakukan hal-hal untuk melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya yaitu seperti kita dapat memperkenalkan, mengajarkan, serta memiliki rasa bangga terhadap budaya Indonesia kepada penerus bangsa untuk dilestarikan. Kemudian, kita dapat memperkenalkan budaya-budaya Indonesia kepada negara lain dan kemudian ditindaklanjuti dengan melestarikannya. Selanjutnya yaitu kita dapat melakukan hal-hal seperti menyaring budaya-budaya yang baik dari luar tanpa harus mengubah jati diri dari bangsa Indonesia sendiri. Oke, cukup sekian video pembahasan kali ini. Jangan lupa share dan klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.